Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang dimuliakan Tuhan dan yang rezekinya baik. Tahukah Anda bahwa setiap kita memiliki potensi untuk bisa sukses dan bahagia, baik itu di dunia maupun insya Allah di akhirat kelak. Lantas mengapa pada kenyataannya yang kita lihat banyak orang yang nasibnya kemudian beragam? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang menang, tapi juga ada yang kalah, ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang mudah bersyukur lalu bahagia, tapi juga sering kita menyaksikan banyak sekali orang yang menderita kemudian terus hidupnya penuh dengan keluhan. Mengapa itu semua bisa terjadi? Ternyata bukan karena kehebatan ilmu, bukan karena harta yang menggunung, bukan pula karena ketampanan atau kesempurnaan tubuh, bukan. Semua itu terjadi karena perbedaan cara berpikir. Ya, karena adanya perbedaan mindset. Karena setiap kita memiliki cara berpikir yang beragam. Mengapa demikian? Karena semua yang ada pada diri kita saat ini, yang kita rasakan, yang kita alami, kita jalani, kita hadapi, semua itu merupakan hasil dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Itulah sebabnya mengapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya berulang kali mengajak kita untuk memperhatikan apa yang kita pikirkan. Misalnya dalam surat Asy-Syaffat di ayat 138 dikatakan afala ta'qilun. Apakah kamu tidak memperhatikan, memikirkan? Kemudian afala tazakkarun. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Dalam Quran surat Yasin juga ada ayat yang berbunyi afala yaqilun. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Kemudian dalam surat Al-An'am ada afala tatafakkarun. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Nah, perbedaan cara berpikir itulah yang membuat nasib orang antara satu dengan yang lainnya mengalami perbedaan. Orang yang bernasib buruk lebih sering berpikir buruk, bersikap buruk, bertutur kata buruk, dan perilakunya juga cenderung buruk. Lantas, bagaimana dengan orang yang bernasib baik? Kalau Anda perhatikan, mereka biasanya lebih sering berpikir baik, bersikap baik, bertutur kata yang baik, dan biasanya perilakunya juga adalah perilaku yang baik. Orang bernasib baik lebih sering memberikan perhatian, energi, dan fokus pikirannya pada kebaikan, sisi positif, hikmah, dan pelajaran yang dapat diambil dari orang maupun kejadian yang sedang dibicarakan. Sedangkan orang yang bernasib buruk lebih sering memberikan perhatian, energi, fokus pikirannya pada keburukan dan sisi negatif yang ada pada orang dan kejadian yang sedang dibicarakan. Orang bernasib baik lebih sering bersikap positif. Biasanya memiliki cara berpikir yang optimis, berprasangka baik, husnudon, dan fokus pada solusi dalam menghadapi kejadian apapun, termasuk kejadian yang terbaik maupun terburuk sekalipun. Orang bernasib buruk lebih sering bersikap negatif, pesimis, berprasangka buruk, suuzon, dan fokus pada masalah dalam menghadapi kejadian apapun, terhadap kejadian yang terburuk maupun kejadian yang terbaik sekalipun. Orang bernasib baik adalah orang optimis yang mau menerima takdir dan melewatinya dengan tegar. Sedangkan orang pesimis selalu melihat kesulitan dalam setiap peluang. Berbeda dengan orang optimis.
Orang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Nah, optimisme inilah yang membuat sesulit apapun suatu keadaan, selalu ada cara kreatif untuk bisa mengatasinya. Sehingga ketika ada masalah, ia tidak mengeluhkan apapun dan kepada siapapun. Ia tidak menyalahkan dan mencari siapa penyebab kesalahannya, tapi berfokus pada solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan, bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Karena itu, jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Maka jangan katakan, wahai Allah, aku punya masalah yang besar. Tapi sebaliknya, katakanlah, wahai masalah, sesungguhnya saya punya Allah, punya Tuhan yang maha besar. Salam sehat dan penuh bahagia untuk Anda. Saya Mas Hari, Master Self Talk Indonesia, Guru di Padepokan Ajian Sehat Jiwa.